Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak bisa menghitungnya setiap hari, setiap saat, dan kadang-kadang kita melalaikannya. Nikmat yang Allah berikan itu begitu besar dan kadang kita kurang bersyukur, hanya melihat apa-apa yang kita tidak dapatkan, sementara yang kita dapatkan kadang-kadang kita dianggap seperti satu hal yang biasa. Mudah-mudahan dari hari ke hari rasa syukur kita senantiasa muncul dan mendorong kita untuk beribadah dalam beribadah lebih baik lagi karena kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Termasuk pada pagi ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan, di masjid, di rumah Allah, di mana kita berada dalam majelis yang Allah muliakan dengan diturunkannya rahmat kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, dan juga para malaikat hadir yang melentakkan sayapnya ridho terhadap orang yang berilmu. Bahkan Rasulullah SAW menyamakannya orang yang berilmu itu dengan orang yang berjihad fisabilillah. Man kharaja fi talabi ilmi ka'annahu fisabilillah hatta yarji'a. Jadi barang siapa yang keluar mencari ilmu seakan-akan dia berjuang, berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan insya Allah kita tuluskan niat dalam taklim ini sama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan melanjutkan kembali kajian dari tentang sirah dari kitab fikih Sirah An-Nabawiyah Ma'amuzazi li Tarikh Khilafah Al-Rashidah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Buti. Nafa'anallahu bi ulumil muslimin. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab ini, dan kita juga bisa memanfaatnya yang banyak untuk taqarrub kita kepada Allah. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Khalifah Abu Bakar. Jadi setelah kita membahas Sirah Nabawiyah, dilanjutkan dengan Khalifah Rashidah yang 3, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, dan sekarang yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dan para ulama sudah sepakat ya sebagaimana bahwa yang namanya Khalifah Rasyid itu adalah 4 orang, dan ini menjadikan satu contoh yang tentunya uswah ya dalam bagaimana mengelola umat, bagaimana menjadi pemimpin yang adil ya, yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ini juga sering dikutip ya oleh para politisi, mungkin yang paling banyak Umar bin Khattab gitu ya. Terus bagaimana ketika mereka mengelola mengembang amanah umat, dan tentunya saat ini mungkin kita sangat jarang ya menemukan figur-figur yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan pada level yang lebih kecil saja ya, misalkan kita sebagai pimpinan keluarga ya, ataupun pimpinan di masyarakat, mungkin di RT, di RW. Kenapa? Ya apa yang kita lakukan tentunya lah yang sesuai dengan kemampuan. Bagi yang menjalankan amanah yang besar, mungkin jadi bupati, gubernur ataupun presiden, ya tentunya juga amanahnya lebih besar dan tentunya lebih besar. Nah kita sebetulnya juga sebagai pimpinan ya, minimal pimpinan untuk diri sendiri atau pimpinan untuk keluarga. Kulukum ra'in wa kulun mas'urun an ra'iyatihi ya, jadi bagaimana setiap diri itu pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya gitu kan ya. Ar-rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'urun an ra'iyatihi gitu ya. Jadi seorang laki-laki juga pimpinan di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-mar'atu juga pimpinan ra'iyatun bi ahli baitiha jaujiha, jadi rumah keluarganya ketika suaminya tidak ada, dan akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang dia pimpinkan atau amanahkan.
Dan kisah-kisah ini memang kalau kita lihat seperti dalam tanda kutip ya, dalam yang kisah yang seperti didongeng gitu ya, bagaimana begitu adilnya. Dan ini sebenarnya kenyataan, karena riwayat yang disampaikan juga riwayat yang sudah terverifikasi gitu ya dalam kitab sirah ataupun dalam hadis-hadis itu yang sudah dengan sanadnya. Jadi bukan hanya mitologi gitu ya, ataupun kisah-kisah yang dibuat-buat gitu ya, atau asatirul awalin gitu ya. Dan Khalifah Utsman bin Affan seperti yang kita bahas sebelumnya kan dipilih melalui suatu syuro. Ini juga adalah metode baru ya, karena sebelumnya ketika Abu Bakar dipilih itu syuro antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, setelah itu ketika Abu Bakar kepada Umar bin Khattab itu dipilihnya kan sebagai penunjukan ya, tapi dengan masukan-masukan dari masyarakat ya, karena pada situ kan masyarakat menyerahkan kepada Umar. Nah, Umar itu ketika mau itu membentuk sendiri yang namanya formatur gitu ya, formatur yang di dalamnya jadi 6 sahabat utama yang ditambah 1 sahabat Abdullah bin Umar yang tidak dipilih ya, yang tidak punya hak dipilih ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah ya. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menentukan atau menjadi seorang khalifah. Dan kita tahu mereka itulah orang-orang yang punya keistimewaan ya, yaitu para sahabat utama, termasuk di sini Utsman bin Affan. Yang disebutkan Utsman bin Affan adalah dalam kata-kata yang disebutkan ya dari Ibnu As-Sakir ini, bahwa yang dikatakan beliau langsung ya, bahwa beliau itu adalah orang yang keempat masuk Islam. Yang memang kalau diurutan kan Khadijah ya, Khadijah, Zaid, Abu Bakar. Nah, kalau dengan anak-anak itu ada Ali bin Abi Thalib gitu. Dan kita lihat juga dalam perannya, beliau itu adalah seorang kaya yang dermawan ya. Sampai dikatakan ketika pemilihan khalifah itu kan semua orang tuh merasakan pernah mendapatkan pemberiannya di Madinah itu ya. Yang terkenal juga tentang beliau membeli air ya, air yang dimiliki seorang Yahudi, yang air itu orang harus beli gitu kan ya. Akhirnya kan karena ini menyangkut kehidupan yang sangat vital, yang menyangkut juga stabilitas negara lah kalau bahasa ini gitu ya. Akhirnya kan Rasulullah meminta kepada Utsman untuk membelinya. Ditawar juga susah gitu kan ya. Akhirnya kan sumur itu dibeli gantian kan. Hari ini bagian jualan si Yahudi itu, yang hari selanjutnya lah bagian Utsman bin Affan. Ya, kayaknya walaupun mahal tapi masih gantian gitu ya. Nah, ketika sudah disepakati, akhirnya kan para orang-orang Muslim itu hanya membeli air di bagian Utsman bin Affan. Akhirnya kalau orang Yahudi juga rugi, akhirnya dia jual juga seluruhnya. Dan itu kita bisa melihat hampir lah disebutkan, katakan semua orang-orang di Madinah itu sudah merasakan kebaikan dari Utsman bin Affan. Dan yang terkenal lagi adalah ketika Jaysh Usroh ya, untuk bagaimana untuk memberikan bantuan kepada pasukan yang sedang kesulitan untuk berperang. Beliau itu memberikan ribuan unta dan uang untuk memberikan support pembiayaan perang. Ya, sampai mengatakan sabda Rasulullah, ini tidak akan ada lagi ya yang bisa mencelakai umat setelah ini. Ini bagaimana kedermawanan beliau ya, yang tidak dilakukan lagi. Nah, satu lagi adalah ketika terjadinya krisis ya, mungkin saya ambil contohnya yang terkenal juga ya, itu ketika terjadi krisis kelaparan, Utsman bin Affan kebetulan sudah pulang dari perjalanan dagangnya, dan orang-orang langsung melihat ini peluang nih, ketika krisis pangan, krisis ekonomi gitu, langsung keluar dari Madinah dan menyambut Utsman. Bagaimana sih kalau saya tawar aja nih 2 kali lipat gitu ya dari itu, 3 kali lipat gitu kan, bahkan ada yang berani 10 kali lipat ya, karena bisa mahal gitu. Kata Utsman bin Affan kala itu,
Ada nggak berani yang 700 kali lipat? Oh 700 kali lipat itu nggak akan mungkin. Kalaupun berani, nanti siapa yang akan belinya, gitu kan ya. Beliau kan mengutip ayat kan, masalladil yunfikuna ambalahum fisabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 700. Ada yang siap yang menggantikan 700, yaitu Allah. Akhirnya kan semua barang itu disedekahkan. Itu adalah kedermawanan yang sudah sangat terkenal, menjadikan satu simbol ya bahwa orang kaya yang dermawan. Dan akhirnya beliau terpilih ya menjadi khalifah dan dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib yang menjadikan tanda kutip saingannya pada saat itu juga membaiat pertama kali, gitu kan ya. Dan ini terjadi pada tahun Arba' wa Ishrun ya, jadi tahun ke-24 ya, tahun ke-24. Jadi pertama Khalifah Utsman bin Affan tahun ke-24 dan terkenal beliau itulah pada saat itu kepemimpinannya bisa menjadi futuhat ya, penyebaran Islam yang begitu masif luas. Jadi kalau ketika zaman Umar bin Khattab itu kan baru sampai ke Irak dan ke Syam. Nah kalau pas zaman Utsman itu sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan, Khorasan, gitu ya. Dan kalau ke sininya tidak ke Syam juga sampai ke Armenia. Ya kalau Umar itu sampai ke Mesir, ini sampai ke Maghrib, ya ke Maroko, dan bahkan di sininya ke Sudan, ya atau ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu begitu luas. Ya jadi tahun ke-24 ini Puthat negara Al-Arroyi ya, dan di sini juga diteruskan tahun ke 25-nya ya sampai pembebasan terus berlangsung, gitu kan ya. Dan begitu luas yang namanya dakwah Islam ya pada zaman Utsman bin Affan ya, sampai ekspansinya tadi ya sampai ke Iran, sampai ke perbatasan ke India ya, sampai ke sana. Dan kalau ke Asia Tengah tadi ke Afghanistan, dan begitu kita bisa melihat bagaimana tentara-tentara atau pasukan-pasukan Islam itu bisa melewati batasan Arab ya. Karena kan kalau disebut Arab pada saat itu ya Timur Tengah itu kan Irak itu kalau batasan. Karena kalau Iran itu bukan Arab gitu ya, itu kan Persia. Begitu juga Syam itu masih dianggap sebagai orang Arab. Tapi kalau sudah ke Armenia itu bukan, gitu kan ya. Mesir pada saat itu adalah Kipti ya, belum Arab, gitu kan ya. Itu sudah dibuka oleh Umar bin Khattab. Dan ketika ke Maghrib ya, ke Maroko itu juga bukan Arab, itu di sana sukunya ke suku Afrika itu Berber gitu ya, ataupun ke Sudan, ke Ethiopia, itu juga ke Habasyah, itu kepada Afrika. Jadi sudah keluar dari jazirah ataupun suku-suku kabilah Arab ya, ekspansi. Dan satu lagi yang terkenal zaman Utsman bin Affan itu adalah terobosan melewati laut. Karena sebelumnya para pasukan panglima perang, jenderal-jenderal Islam itu kan meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk ekspansi keluar ke lautan. Tapi Umar bin Khattab itu tidak mengizinkan. Bolehlah katanya, mau menyebar kemanapun katanya untuk menyebarkan Islam, tapi sesuatu yang harus saya bisa sampai dengan unta saya. Jadi daratan maksudnya gitu ya. Jadi tidak boleh melewati lautan. Nah, ini kita bisa melihat baru ke khalifah ketiga membuat gebrakan, yaitu ke Siprus ya, Kurbus ya kalau bahasa Arabnya itu ya. Ke Siprus itu ada angkatan laut. Kita bisa menjadikan bagaimana baru sekitar tahun di sini tuh berapa hijriah ya, itu hanya berapa puluhan hijriah, dan bahkannya terkenal ya di dalam ini saya ngambil ini nih. Ketika pembebasan Siprus itu kan berarti orang gurun pasir yang biasanya naik unta, biasanya jalan di daratan, ini bisa menyeberang lautan. Yaitu kan suatu peradaban yang kulturnya bisa berubah dalam waktu hanya berapa puluh tahun. Namun bahasa kita meren keulen ya, orang gunung bisa, atau orang-orang daratan yang terkena hanya seorang
kulturnya budaya darat itu budaya yang hanya di daratan, tidak terkenal seorang pelaut itu bisa membuat angkatan perang dan bisa mengalahkan angkatan perang Romawi pada saat itu. Angkatan Romawi itu kan sudah terkenal dari dulu, memang mereka biasa berperang di laut Mediterania. Ya, Mediterania itu kan laut yang di hadapan Syam ya, antara Syam dan Eropa ya, ke Italia ataupun Afrika. Di sana sesuatu yang mencengangkan ya kalau kita lihat bagaimana Islam bisa membentuk suatu peradaban yang cepat. Ya kalau Indonesia kan ketika perubahan misalkan kultur orang gunung ya, ketika masuk dijadikan nelayan itu kan belum tentu, perlu waktu gitu kan ya. Bagaimana sih mengarungi lautan begitu, tentang anginnya, tentang ininya, tentang pembuatan kapalnya, tentang pengendaliannya, itu kan butuh waktu, butuh berapa generasi. Ini dalam generasi masih satu generasi berarti ya. Jadi generasi Utsman bin Affan sudah bisa melewati lautan, dan ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa bisa melakukan sesuatu itu kalau memang ya tadi kita berusaha dengan sekuat tenaga dan tentunya ada doa ya, izin dari Allah. Dan ini sudah diberikan kabarnya dari Rasulullah SAW bahwa nanti itu ada orang dari kaumku itu kan akan berperang di tiang-tiang layar itu. Di sini kan ada Ummu Haram ya yang ikut berperang, dan dia mendengar hadis itu dan dia di sana dan dia ikut dalam pasukan itu, meminta izin untuk ikut ya, karena merasakan saya mendengar tuh hadis itu ya, sama seperti ketika Al-Fatih ya, hadisnya kan terbukti berapa ratus tahun. Kalau ini kan berbukti hanya beberapa puluh tahun gitu, bahwa nanti pasukanku akan umatku akan berperang di laut. Padahal tadi kulturnya adalah kultur perangnya kehidupannya jadi padang pasir. Nah, ini kan berarti butuh ada persiapan bagaimana menguasai teknologi laut gitu ya. Dan berperang di lautan itu kan tidak mudah, berbeda dengan misalkan orang berbiasa berperang di atas unta gitu kan, dia di atas padang pasir. Ketika di laut jangankan bisa perang, mungkin mabok laut gitu ya, karena kan tergoyang-goyang gitu kan, terus teknologinya beda gitu ya, bagaimana memanahnya, bagaimana dengan panah apinya, itu sesuatu yang rumit sebetulnya, tapi dalam beberapa tahun saja bisa dikuasai oleh para sahabat ya, dan bisa akhirnya menguasai Siprus gitu. Dan ini menjadi prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan ya, selain tadi keluar dari ini. Dan yang ketiga, ternyata kan Utsman bin Affan juga tidak hanya berkaitan dengan masalah militer, yaitu juga beliau membuat penyatuan dalam pembacaan Quran ya. Jadi ketika perluasan dakwah Islam, futuhat Islam itu kan semakin luas. Nah, itu terjadilah ada percekcokan ketika membaca Al-Quran, magamnya ya, logatnya gitu kan ya. Jadi ketika itu di Armenia ya, ada sahabat kan melaporkan ini terjadi ketika pasukan itu ngaji di kemah-kemah gitu kan, kok beda-beda ininya, dan saling mengagumkan dan saling menyalahkan gitu kan. Nah, ini hanya dilaporkan, ini bisa berbahaya karena kan ego tetap ya, ego kabilah itu kan ada ya, masih ada ya. Ketika misalkan ini kan ini kabilah ini, ego ininya logat bahasa bacaannya. Kalau tulisannya kan sudah disepakati pada saat itu, tulisannya kan sudah di zaman Abu Bakar yang dihimpun di atas usulan Umar bin Khattab gitu kan ya. Tapi untuk cara bacanya beda gitu kan ya. Akhirnya di zaman Utsman bin Affan itu dikumpulkan dan ditetapkan logat bacaannya ya, sehingga ada 7 ya, sampai sekarang kan ada 7 bacaan yang disepakati para ulama, dan sekarang ditambah lagi jadi 10 ya, As-Silatul Asroh, dan yang 4 yang ya, yang ini. Nah, ini juga ditetapkan zaman Utsman bin Affan, itu juga menghindari terjadinya pertempuran perang saudara yang memperebutkan tentang bagaimana bacaan Al-Quran gitu. Dan perluasan ini juga menyebabkan salah satunya dampaknya adalah ya kemakmuran meningkat ya, karena kan banyaknya ghanimah, banyaknya juga dikuasai tempat-tempat yang makmur ya pada saat itu kan.
Karena kalau kita berbicara tentang sumber daya, ya Jazirah Arab itu sedikit sumber daya alamnya pada saat itu kan. Kecuali kalau kemarin-kemarin kan tahun abad ke-19 baru ketahuan ada minyak gitu. Kalau sebelumnya kan nggak ada, padang pasir aja. Mereka itu kan hanya hidup berdagang. Sementara sumber daya yang di luar Jazirah Arab itu ya cukup besar. Kalau untuk pertanian ya seperti di Syam, pertaniannya kan sangat ini karena subur gitu kan ya, di Mesir dengan delta sungai Nilnya, ya di Irak ya ada sungai Efrat dan Tigrisnya. Nah, penguasaan kekayaan itu juga membuat ya ada perubahan berapa hal dalam masalah gaya hidup dari para pimpinan. Ya ini juga yang dikritisi oleh para sahabat yang sangat konsisten masih tetap dalam masalah kesederhanaan. Yang terkenal itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari ya, yang terkenal memberikan protes lah atau kritisi terhadap gaya hidup. Karena apa? Ya karena dianggap terlalu berlebihan, dan ini menunjukkan udah meninggalkan lah cara gaya hidup Rasulullah ya, bahkan sedikitnya meniru kaslah kerajaan gitu kan ya. Ya karena dengan harta yang berlimpah akhirnya mereka bahkan tidak sedikit ya yang mungkin kehidupannya sangat terjadi shock yang biasanya miskin, biasanya pas-pasan, ini sudah mempunyai kekuasaan. Dan ini dikritisi bagaimana orang-orang pada saat jangan sampai ini pada duniawi ya, apalagi kalau misalkan ketika berjihad ya, yang tadinya karena menyebarkan Islam, ini ada motivasi masalah ghanimah ya, atau misalkan perebutan kekuasaan ya untuk jadi gubernur, menjadi wali-wali dari tempat-tempat yang yang menjadikan penguasa-penguasanya. Dan pada saat inilah di akhir-akhir ini terjadi adanya istihad politik yang mungkin menjadikan satu ibroh ya kita ya, sebagai seorang manusiawi tetap saja ada kekurangan-kekurangan di sisi masa kelebihan-kelebihan yang sudah kita sebutkan. Namun kekurangan ini sekali lagi di awal ya bukan menjadi alasan untuk mencaci ya ataupun memberikan cacian kepada sahabat ya, apalagi yang Utsman bin Affan ya begitu banyak kemuliaan-kemuliaannya. Ya istihad beliau itu adalah beliau mengangkat banyaknya para petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat dari golongan kabilah beliau tuh Bani Umayyah. Ini juga salah satu yang mempengaruhinya adalah Marwan ya, yang sebagai seorang Marwan ya, itu kan memberikan bisikan-bisikan lah, pembisik kalau bahasa Arab gitu ya, mungkin penasehat gitu ya, berikan ini kan lebih mudah, ini kan untuk silaturahim gitu, sehingga tidak sedikit para sahabat-sahabat itu diganti pesawat unggulan yang bukan dari Bani Umayyah. Nah inilah menjadikan adanya kritisan ya, gejolak dari masyarakat pada saat itu. Diawali dari Kufah. Nah Kufah itu kan di Irak ya. Di sana ketika diangkatnya gubernur dari angkatan dari Utsman bin Affan, terjadilah pemberontakan ya. Dan karena apa? Karena gubernurnya tidak cakap ya, artinya terlalu keras ya, bahkan mungkin menindas gitu kan ya. Dan pemberontakan ini tidak terlalu besar, akhirnya bisa dipadamkan gejolak ini. Dan justru yang terjadi adalah ketika di Mesir. Nah ini yang di Mesir ya titik pemberontakan yang terjadi ketika para orang-orang itu sudah tidak puas terhadap pimpinan di Mesir sampai protes. Dan di sini ketika ada gejolak ini, ada orang yang bermain di aircrew gitu ya, yang terkenal itu Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Jadi dia itu kan orang Yahudi di Yaman yang menghasut ketidakpuasan terhadap Utsman bin Affan itu dengan mengagungkan Ali. Ya, ketika di Yaman mereka tidak berhasil, dan akhirnya ketika di Mesir itu berhasil. Ya, nah, sampai di sini ada kata-kata yang saya kutip bagaimana kata-kata Abdullah bin Sabah ini selalu mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan kembali lagi, berarti kan lebih mulia sekarang dari Muhammad. Kalau untuk bisa lebih mulia lagi dari Muhammad daripada Nabi Isa, ya harus kembali lagi ke dunia, dan kembalinya melalui 10
sepupunya gitu ya, yaitu Ali bin Abi Thalib ya, sampai sebegitunya gitu ya. Dan mereka terus memberikan bermain di air keruh, menghambur-hamburkan fitnahnya dengan kekurangan dari Utsman bin Affan ya, kekecewaan masyarakat terhadap nepotisme ya, kalau bahasa ini kan nepotisme ya, akorib dari Bani Umayyah, dan mengagungkan Ali. Sampai akhirnya orang yang dari Mesir datang ke Madinah untuk memprotes ya, demo lah kalau bahasa sekarang gitu ya, demo. Dan ketika demo itu yang menghadapi justru Ali bin Abi Thalib, ditugaskan oleh Utsman bin Affan, coba dihadapi. Nah ketika dihadapi, mereka datang, Ali langsung ngagung-ngagungin. Jadi kan ngambil hati Ali bin Abi Thalib untuk jadi khalifah gitu. Lah Utsman udah tidak layak lah bahasa ininya kan, karena hanya mengangkat orang yang tidak kompeten ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak punya keislaman yang baik gitu kan, dan hanya dari Bani Umayyah aja. Tapi di sini kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Ali justru menolak gitu kan ya, menolak hasutan dari orang-orang Mesir ini, dan orang Mesir itu disuruh kembali dan gagal pada saat itu. Jadi Ali sampai mengatakan, apakah ini menjadi alasan untuk menggulingkan khalifah gitu kan ya, dan karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang berilmu, tahu gitu kan, itulah bukan hal yang menjadikan alasan untuk menggulingkan khalifah. Karena kan dalam hadis itu kalau taat kepada pimpinan itu selama dia tetap masih sholat, selama masih tetap menunjukkan hukum Islam. Nah kalau misalkan masalah istihadi itu tidak bisa untuk menjadi alasan dalam penggulingan khalifah ya, walaupun itu ada dampaknya gitu. Nah ketika kembali lagi, akhirnya di sini Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada Utsman bin Affan untuk bagaimana ini sudah terjadi gelombang protes, gelombang ini, dan perlu ada perbaikan. Nah akhirnya Utsman bin Affan menerima saran Ali untuk melakukan pertobatan ini, dan menyampaikan di khutbah itu bahwa ini penyesalan akan diganti ya, bahwa tidak akan lagi mengutamakan Bani Umayyah gitu kan ya. Nah, dan masyarakat sudah menerima saat itu, sampai di sini disebutkan menangis ya Utsman bin Affan itu. Nah ketika selesai di khutbah Jumat, nah datanglah Marwan ya, kembali lagi membisikkan kembali gitu kan ya, memberi ancaman dan lain-lain. Dan akhirnya terjadi ketika perdebatan lah gitu antara penasehat yang ada di lingkungan Utsman bin Affan dengan Marwan dengan Utsman. Dia berharap tetap mempertahankan Bani Umayyah itu, tapi Utsman kan ini sudah menjadi keputusan. Nah akhirnya Utsman bin Affan membuat surat ya untuk menggantian di Mesir ya, jadi ganti oleh Muhammad Abu Bakar. Nah hanya ketika rombongan para sahabat yang membuat surat penggantian Amir di Mesir itu di perjalanan, ini terjadi ada siasat licik dari Marwan. Jadi Marwan juga membuat surat lagi ya, membuat surat yang isinya bukan penggantian, justru memerintahkan kepada gubernur di Mesir untuk membunuh, dan dia dengan liciknya memakai cap dari Utsman bin Affan, dan itu mengutus budaknya budak Utsman bin Affan. Jadi ketika di perjalanan ketemu, kamu kemana ini? Mau ke Mesir? Mau apa? Ini kan saya diutus katanya. Sama siapa? Dia berkali-kali menyebut Utsman itu Marwan. Nah, kan udah ada mulai kata-kata yang tidak jelas gitu ya. Ketika digeledah, ternyata ada suratnya adalah, nanti kalau ada orang-orang ini sipulan maka bunuhlah gitu kan ya, tunggu keputusan selanjutnya. Ini bertentangan dengan surat Utsman. Nah akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah dan menyampaikan, ini surat siapa? Utsman bin Affan mengatakan itu bukan surat saya ya, dan ini adalah surat dari Marwan. Nah, akhirnya kan mereka menuntut untuk menghukum Marwan. Nah, tapi di sini Utsman bin Affan menahan, tidak memberikan Marwan, dan inilah menjadi semakin terjadinya fitnah ya. Dan dari Mesir datang lagi orang-orang yang akan menggulingkan Utsman bin Affan, begitu juga dari Kufah, dan terjadilah pengepungan. Dan ketika terjadi pengepungan ini, justru para sahabat menjaga Utsman bin Affan ya, Ali bin Abi Thalib sampai mengutus Hasan dan Ali ya, terus juga Jubair bin Awam juga menahan. Tapi karena
pengepungan ini banyak orangnya, sementara dari orang-orang para sahabat kan sedikit, kan tersebar berbagai negara, akhirnya terjadilah pembunuhan yang tidak diinginkan. Yang ini yang sudah di luar kendali lah gitu ya. Yang tadinya demo tapi akhirnya ditunggangi dengan provokator yang justru akan membunuh. Ya. Dan terjadilah pembunuhan yang sangat tragis gitu kan ya, kalau bahasa ininya disebutkan dari bahasa kiri itu yang membunuhnya itu adalah orang Mesir gitu kan ya, yang kulitnya biru kecoklat-coklatannya, tidak disebutkan namanya gitu kan. Dan kalau ada anak sahabat yang hadir pada situ kan Muhammad bin Abu Bakar, tapi Muhammad bin Bakar itu tidak membunuh, yang membunuh adalah orang Mesir. Dan bahkan Umar Usman bin Affan itu kan lagi membaca Quran. Nah, ini adalah pintu pecahnya fitnah. Nah, setelah itulah terjadi perpecahan yang tidak bisa disembuhkan lagi pada saat itu ya, karena terjadi perang berkali-kali ya. Setelah terjadinya pembunuhan Utsman, dan ketika sudah terbunuh maka orang-orang yang membunuh itu kan cepat-cepat berdatangan ke Ali untuk pemberontak itu untuk membayar Ali agar mereka selamat juga gitu kan ya, selamat dan Ali bisa dilindungi Ali, tapi Ali kan tidak mau. Nah, Ali itu bukan hak kalian, yang pemberontak yang jelas-jelas sudah ada kesalahan, yang jelas-jelas tidak dalam masalah keislaman juga masih jauh, itu adalah hak ahli Badar. Jadi akhirnya musyawarah itu bukan orang pemberontak tapi ahli Badar, berarti orang-orang yang para sahabat senior. Dan akhirnya ditetapkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di Baiat. Nah ini dan sekali lagi kita harus melihat adil ya, pada Utsman bin Affan memang ada kekurangan, tapi ya jangan sampai menjadikan tadilah sampai kada itab atau menghujat gitu kan ya, atau menghinakan. Karena kita lihat bagaimana begitu banyaknya jasa-jasa dari Utsman bin Affan, baik sebelum menjadi khalifah ataupun setelah jadi khalifah gitu kan ya, yang kita rasakan sampai sekarang ya, seperti Quran ya, batu menyebarnya Islam gitu kan ya. Di sini ada beberapa ibroh ya yang bisa diambil dan disampaikan oleh Syekh Rabi' Putih dalam kitab ini. Yang pertama dari pelajarannya adalah bagaimana sekali lagi Utsman bin Affan itu adalah punya banyak sekali jasanya ketika masa khalifahnya. Jadi beliau itu masa khalifahnya kan tahun ke-24 Hijriah sampai 35 Hijriah. Jadi kurang lebih 12 tahun. Yang pertama tadi futuhat ya, jadi menyebarnya Islam sampai keluar dari daerah Arab ya, jadi sampai ke Armenia, sampai ke Afghanistan, sampai ke Iran ya, sampai ke Maghrib, ke Maroko, bahkan sebenarnya ke Andalus ya, sampai ke di sini tuh Sudan, ke Ethiopia gitu kan ya. Dan dikumpulkannya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dalam bacaan yang distandarkan gitu kan ya. Dan juga perluasan Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Jadi diperluas lagi kalau umat Islam semakin bertambah gitu kan ya. Nah, kedua ya, jadi di sini jangan sampai kita memberikan nakad ataupun memberikan hujatan lah, kalau bahasa ininya kritisan, hujatan yang tidak layak terhadap para sahabat ya, karena para sahabat itu kan sudah diberikan legitimasi dari Rasulullah gitu ya, ikutilah gitu kan, yang terbaik, generasi terbaik adalah generasiku gitu kan. Jadi generasi para sahabat gitu kan ya. Dan dalam hadis juga para sahabat itu sudah takdirnya sudah dilewat gitu ya. Jadi tidak sudah jalan takdir karena sudah memang adil gitu. Dan Utsman bin Affan juga adalah seorang yang tadi banyak sekali jasanya ya, sampai di perang Jais Usra itu memberikan ribuan kabilah unta dengan isinya dan juga uang, sampai Rasulullah mengatakan mador Utsman masona badal yaum. Jadi tidak ada yang membahayakan Utsman yang diperbuat oleh Utsman setelah hari ini ya, misalkan akan diampuni gitu kan ya. Itu adalah suatu yang kita harus ini kan, jangan sampai seperti orang-orang yang sering hujat para sahabat ya, karena ada kesalahan atau kekurangan ya. Karena kan yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Masing-masing orang pasti ada kekurangan ya gitu kan. Dan kekurangan ini kan bukan masalah syariat tapi masalah istihadi gitu, sekali lagi ya. Jadi tidak merubah syariat tapi masalah istihadi. Yang ketiga ya,
Jadi munculnya fitnah yang dimotori Abdullah bin Sabah inilah akhirnya akan menimbulkan perpecahan antara Sunni dan Syiah pada saat itu, dan ini kan diperparah lagi dengan terjadinya penyiksaan, ya, penyiksaan dari ketika zaman Bani Umayyah itu kepada keluarga ataupun para pembela Ali bin Abi Thalib. Ini juga akhirnya memperdalam pergesekan-pergesekan, dan yang tadinya kita berbicara siasah tentang politik, tentang khalifah, tentang kepemimpinan, akhirnya juga menggeser pada akidah yang masalahnya itu, ya, pada akidah. Dan ini kan sesuatu yang berarti mudah-mudahan perselisihan itu tidak sampai terus menerus gitu, ya. Yang keempat adalah jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan dari keempat ini, Ali dan Utsman bin Affan. Jadi yang sering didengung-dengungkan oleh Syiah itu Ali itu kan anti, ya, dan merasa bahwa direbut yang namanya khalifah itu, ya, oleh tiga khalifah awal, ya, Abu Bakar, Umar, atau Utsman gitu, ya. Nah, ternyata kan kita melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib itu pembela Utsman. Dalam sejarah itu kan tidak bisa dinafikan. Bagaimana beliau tadi menghadang orang-orang dari Mesir, ya, ketika mereka mau memberontak, mau demo gitu kan, ya, mau melakukan, bahkan mau mengangkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menolak itu. Dan bahkan ketika terjadinya pengepungan, ya, Ali bin Abi Thalib yang mengutus anaknya, ya, Hasan dan Husain untuk menjaga. Jadi kita bisa melihat alakohnya itu atau ilakohnya, hubungannya sangat baik. Ya, jadi tidak bisa dimanipulasi, yang akhirnya menjadikan pertentangan yang menjadi-jadi. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu kemarin kan kita sudah membahas juga dengan Umar baik, dengan Abu Bakar baik gitu, ya. Jadi tidak ada adanya pertentangan yang ini. Hanya kan di sini Ali bin Abi Thalib memberi kritisan terhadap pengangkatan itu. Jadi bukan dan itu juga dari rasa cintanya sebagai seorang kepada khalifah, masyarakat, ya, umatnya kepada khalifah, bukan dari kebencian atau misalkan karena kalah dalam pemilu lah kalau bahasa ininya, atau karena tidak diangkat, bukan, ya, karena para sahabat itu kan tidak menginginkan jabatan, ya, karena jabatan itu sangat berat gitu kan. Bagaimana ketika Umar di Bani Saqifah kan pada gak mau tuh jadi khalifah, itu berat gitu kan, ya. Kalau sekarang mungkin banyak juga pada mau, ya, karena fasilitas gitu. Kalau dulu kan fasilitasnya apa gitu, ya, bahkan akan lebih berat tanggung jawabnya. Itulah alakoh hubungan dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu tidak ada masalah. Nah, bahkan sebagai pembela dan kekritisan itu juga adalah suatu hal yang wajar, ya, perbedaan pendapat dalam hal ini untuk kebaikan. Jadi, tapi tidak bahkan membatasi, ya, siasat politik ini sampai pada perbedaan akidah, berbeda pilihan, berbeda politik, sampai berbeda akidah. Itu yang akhirnya memang diturunkan atau dikacaukan pada orang-orang yang penumpang gelap lah sekarang, ya, seperti Abdullah bin Sabah yang terus menggaungkan masalah-masalah itu. Itulah sekelumit kisah, ya, dari Khalifah Utsman bin Affan, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil ibrohnya, manfaatnya dalam kehidupan kita yang lebih sempit, ya, mungkin karena kan kita di sini tidak ada yang jadi khalifah, tidak jadi pimpinan negara, ya, tapi sebetulnya kan bisa kita pakai, bisa kita terapkan dalam kepemimpinan diri kita, dalam keluarga kita, ataupun dalam institusi yang kita pimpin, mungkin di sekolah, mungkin di pekerjaan, ya. Karena kalau Sidin sekali lagi adalah orang yang sudah diberikan petunjuk dan ciri-ciri ataupun hal-halnya dari akhlak mereka dalam memimpin, itulah yang menjadikan contoh bagi kita semua untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf hasil kekurangannya, yang benarnya dari Allah, yang salahnya adalah kesalahan pribadi saya. Dan kita mungkin bisa untuk diskusi kalau ada yang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Iya. Yang pertama, kan kalau kita lihat
bukan hanya Utsman ya yang menjadi sahabat Nabi yang kaya, itu ada beberapa orang juga. Tapi di sisi lain melihat Rasulullah itu kan ada yang bilang sebetulnya orang kaya ya, tapi beliau kan tidurnya di atas pelepah kurma gitu. Jadi sebetulnya bagaimana menjadi orang kaya yang benar gitu kan? Karena kalau apakah Rasul sebagai orang kaya tapi bergaya hidup sederhana gitu kan? Ataukah kalau sepengetahuan saya seperti Abdurrahman bin Auf kan kapaknya dari emas gitu kan? Jadi bagaimana biar dan itu mungkin satu hal yang diperbolehkan gitu. Jadi bagaimana harusnya menjadi orang kaya yang tidak menyalahi aturan gitu kan, karena Rasulullah sendiri tidak mencontohkan gitu ya untuk seperti itu, sampai kamarnya sempit gitu kan, kemudian apa namanya ya tidak terlihat beliau seperti gaya orang kaya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada beberapa sahabat yang miskin seperti misalnya Bilal gitu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun mungkin sahabat untuk mengatasi itu gitu, karena kesannya seperti kisah di zaman Umar yang ada ibu-ibu yang menggodok batu itu kan, pada waktu itu kan memang solusinya langsung diberikan kalau kita sembako lah gitu ya. Jadi tidak memberikan pancing gitu, tapi memberikan ikannya gitu kan, karena kan sekarang juga jadi kejadian banyak bantuan-bantuan yang instan gitu kan, tapi setelah itu kalau tidak dibantu jadi tetap miskin kan sebetulnya. Jadi harus seperti apa gitu. Jadi bagaimana menyikapi orang-orang miskin itu sebetulnya gitu. Yang terakhir berkaitan dengan nepotisme ini kan memang sering betul ya di tadi maaf kalau saya terlambat, apa alasan Utsman melakukan hal itu gitu? Apakah ketika beliau melihat saudara-saudaranya memang punya kompetensi yang cukup, itu menjadi satu hal yang salah juga gitu kan? Karena ini kan berdampak pada kondisi sekarang ya, seolah-olah kalau tidak punya orang dalam kan sulit gitu ya. Tapi kalau memang seseorang itu punya kompetensi, diperbolehkan nggak tidak sih kita melakukan hal itu gitu? Karena kalau saya tadi baca sepintas, Utsman beralasan Umar juga melakukan hal yang sama gitu. Nah itu bagaimana gitu kita harus menyikapinya? Jazakallahu khair. Jadi Rasulullah adalah contoh yang terbaik gitu ya. Beliau memang ketika beliau itu adalah seorang yang kaya ketika di Mekah, tapi ketika di Madinah beliau itu kan kondisinya sudah tidak punya lagi ya pekerjaan, kalau bahasa ini ya, tidak punya harta. Bahkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan beliau itu kan ya harta untuk untanya dari Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya, dengan kondisi yang seperti itu. Dan beliau hidupnya memang ketika dapat harta dari ghanimah juga langsung disodakahkan gitu kan ya. Bahkan pernah kan ketika sholat beliau keluar cepat-cepat. Kenapa itu? Ini sudah ada uang yang belum dibagikan ya. Jadi itu pilihan dari Rasulullah SAW. Sebetulnya beliau bisa hidup kaya ya, ketika dari ghanimah perang Khaybar aja itu banyak sekali. Khaybar itu kan benteng-benteng Yahudi ya yang dihancurkan, yang diambil itu kan tanahnya dan lain-lain, itu bisa Rasulullah itu hidup kaya. Tapi beliau memilih hidup miskin ya, sederhana di dekat masjidnya ya, di Masjid Madinah itu. Jadi itu pilihan. Yang sementara misalkan Abdurrahman bin Auf hidupnya cukup gitu kan ya, artinya cukup mewah. Ya, mungkin kalau Ibatul Iman bapak-bapak ya pernah lihat terakhir lah siapa? Ada kemarin saya lihat ada podcast siapa? Dr. Zakir Naik ya, yang hidup di apartemen Malaysia. Itu kan apartemennya biasa. Kalau biasa itu kan karena dia orang kaya. Ternyata kan dia punya bisnis yang jutaan dolar. Tapi saya hidupnya ingin seperti ini. Tapi ada juga sih ustadz ulama yang rumahnya gede gitu kan ya, tapi dia tetap ada sedekahnya. Jadi itu adalah pilihan. Karena apa? Itu hal yang mubah. Mubah itu kan boleh gitu kan ya. Orang-orang ulama-ulama yang waro itu kan mereka mengurangi yang mubah itu. Ya kayak makan lah. Makan itu kan boleh 3 kali, boleh misalkan 1 piring setengah gitu kan. Tapi kan orang-orang ini cukuplah untuk menegakkan ini gitu kan. Rumah cukup untuk 1 kan. Bahkan kalau sekarang tipe 18 yang lagi ramai gitu ya, cukup hanya untuk tidur biasa. Ini kan ya banyak para sahabat yang ngambil seperti itu, seperti Salman Al-Farisi kan. Salman Al-Farisi itu kan dikisahkan dia dagang anyaman, kalau dia hanya
targetnya adalah 3 dinar ya, atau 3 dirham gitu ya. Jadi pokoknya satu untuk modal, satu untuk hidup, satu untuk disedekahkan. Kalau sudah 3 dirham, 3 dirham atau 3 dinar ya, 3 dirham kayaknya, dia pulang. Kan bisa saja dia terus dagang gitu ya untuk capai menjadi 5 atau 7 dirham. Karena cukup saya untuk hidup, untuk modal besok, dan untuk disedekahkan. Sampai seperti itu. Jadi itu pilihan. Yang terpenting adalah memang tidak boleh membazir, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kikir. Ya, Abdurrahman bin Auf kan sampai sama Rasulullah kan karena pakai biasa itu gatal bajunya. Jadi diperbolehkan dirusuh pakai sutra. Padahal sutra itu kan tidak boleh di hadis itu, karena dia biasa kaya gitu kan ya. Kalau pakai biasa gatel ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bisa melihat suatu pilihan. Hanya yang terbaik ya memang ikuti Rasulullah gitu kan ya. Tapi itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang seorang menginikan kekayaannya, menikmati kekayaannya. Yang penting bagaimana dia bisa memberikan tadi sedekah dan lain-lain. Ya, kalau misalkan ada yang sikapnya seperti tadi sama APC semua, gimana mau maju umat Islam misalkan ya, karena apa, semuanya hanya untuk cukup, yang penting makan aja, kan tidak bisa untuk membangun masyarakat, itu kan tidak bisa untuk membangun negara, untuk bisa angkatan perang gimana nih, ketika jalur usroh itu butuh unta, butuh peralatan, itu kan butuh orang kaya gitu kan ya. Jadi itu secara alamiah pasti orang akan memilih itu, akan terjadi pilihan maksudnya, tidak akan bisa disamakan, tidak harus semuanya ikuti Abu Darda gitu kan, tidak semua mengikuti tadi Bilal atau Samun apa di situ. Ada juga yang mengikuti Utsman bin Affan, ada juga Ali bin Abi Thalib, ada juga yang Abu Bakar gitu. Itu alamiah dan itu saling mengisi, dan kita tidak boleh saling mengagung-agungkan. Akan lebih baik yang tadi memberi kontribusinya gitu kan ya. Karena seperti contohnya Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu kan seorang dia masuk Islam tahun ke-7. Dia fokus belajar, tidak cari kerja kan. Kalau fokus belajar pada saat itu kan dia hanya dapat beasiswa. Kalau sekarang ya, itu kan beasiswanya di Sumpah itu kan kalau bahasa tanda kutip beasiswa ya, itu kan orang yang bersedekah. Jadi kalau di masjid itu ada tempat gantungan kurma gitu ya, jadi digantungin untuk orang-orang yang Sumpah, yang dia hanya belajar. Kan juga kan ada yang dari luar kota datang ke sana untuk belajar pada Rasulullah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan untuk pulang lagi. Abu Hurairah kan tinggal terus di sana. Dia belajar, mendengar hadis, ini ngapalin gitu kan, tidak sempat kerja. Akhirnya untuk makannya dia nunggu sedekah aja. Kalau sekarang yang nunggu beasiswa gitu kan ya, itu memang ada asnabnya ya. Kalau fisabilillah ya, fisabilillah itu kan bukan hanya perang. Nah, sehingga itu pilihan-pilihan yang bisa didapatkan, dan akhirnya yang jelas kontribusinya Abu Hurairah bisa memberikan kontribusi hadis yang banyak sampai sekarang. Terus untuk mengatasi kemiskinan, ya kita bisa melihat Rasulullah itu kan tidak hanya memberi ikan, tapi juga pancing. Kita dilihat ya, ketika seorang perempuan yang anaknya banyak gitu kan, dia tidak disuruh kerja gitu kan, tapi diberikan. Ya, seorang yang sudah sepuh, bisa veteran Badar, ketika zaman kan udah sebalas sepuh, itu diberikan santunan. Ya. Tapi kan Rasulullah pernah kan didatangi orang yang minta-minta dan masih sehat, itu kan dikasih kampak gitu kan ya. Nih jangan minta-minta, usaha dulu, karena usaha yang terbaik adalah yang usaha. Jadi yang diberikan ikan itu ya memang orang-orang yang sudah tidak mampu atau pada kondisi darurat gitu ya, yang sudah sepuh, ya perempuan janda yang anaknya banyak. Tapi kalau yang kuat-kuat ya diberikan pekerjaan sehingga keluar dari kemiskinannya ya. Karena apalagi kalau sekarang kan zakat juga kan ada produktif ya, zakat produktif itu kan tidak hanya bagaimana orang mendapatkan jadi mustahik tiap tahun gitu kan, tapi yang dari mustahik itu jadi muzaki gitu kan, atau lepas ya. Jadi prinsip-prinsipnya sebetulnya kita lihat bahwa pengentasan kemiskinan itu memang tidak hanya ikan saja ya, tapi juga diberikan pancing pekerjaannya, apalagi yang masih mampu. Dan sekarang kan kita melihat mentalitasnya masyarakat kan inginnya minta-minta aja ya, banyak yang ingin minta-minta, akhirnya kan semakin tidak bergairah untuk bekerja ya, karena udah nantilah dapat lagi apa yang di jalan-jalan ya, kadang-kadang masih kuat dan lain, akhirnya ya memang tidak bisa bekerja. Bahkan kalau saya dengar cerita ya,
orang-orang yang dinas sosial yang sudah diambil anak muda itu dimasukkan ke panti asuhan itu kepada mau gitu. Karena kan sudah dapat uang gitu kan, sementara di panti asuhan apa dia harus sholat, ngaji, belajar, udah males gitu ya, sementara dia kan bangun kapan saja, kadang-kadang mungkin sholat juga tidak tentu gitu kan. Nah yang mendingan yang gitu ya, namanya dapat uang, bisa jajan enak, hidup tidak ada yang ngatur. Nah itu kan akan menjadi kultur juga. Nah, ini apa kalau dibiarkan ya tadi yang biasa itu bilang nampan ya memberikan ini akhirnya tidak menimbulkan etos kerja, itu yang berbahaya memang, yang akhirnya jadi nanti miskin struktural gitu ya, jadi miskin yang memang dibentuk gitu ya, tidak punya ininya apa namanya jalan keluarnya, dan bisa jadi akan bertambah-tambah terus, dan bahayanya ini diturunkan pada keturunan mentalitas itu. Gitu ya. Kalau kita lihat zaman sahabat kan orang yang pintar itu tuh jarang gitu kan ya, apalagi yang sudah ngerti gitu kan ya, karena mereka bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu kan la yasaluna ilhafa ya, jadi ta'rifum bisimahum la yasaluna ilhafa, orang-orang yang berjihad itu tidak mau minta gitu kan, sehingga yahsabuhul jahilu sehingga dianggapnya kaya, padahal itu banyak kekurangannya gitu kan ya, karena mereka ingin menjaga ijah gitu kan. Itu barangkali insya Allah. Oh, yang nepotisme ini di sini salah satunya adalah untuk silaturahim. Yang menyambungkan silaturahim itu kan berarti satu kerabat. Yang memang di sini dengan kalau kerabatnya, kalau ini sahabatnya, mungkin akan lebih bisa ditegur dan lain-lain. Tapi ya, kenyataannya mungkin banyak juga yang tidak kompeten. Jadi kan nepotisme itu tidak melanggar hukum ya, susah melanggar hukumnya ya, hanya kan secara moral aja kan, secara moral kan itu kan juga tes juga ya. Seperti sekarang kan kita ada nepotisme yang ketika disorotinya kalau melanggar aturan, aturannya dirubah, undang-undangnya dirubah, akhirnya masuk misalkan anaknya atau masuk saudaranya. Tapi kalau dia bertarung secara jantan, secara ini ya sah-sah saja ya, ketika dalam mendapatkan suatu jabatan. Nah, hanya kan masalahnya ada yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan aturan, masukkan gitu. Nah, akhirnya itu nepotisme itu yang tidak punya kompetensi dan aturannya yang dilanggar, akhirnya yang terjadi ya dalam pengelolaan suatu pemerintah ataupun suatu perusahaan ataupun suatu lembaga itu akan jadi kacau gitu kan ya, karena menempatkan orang yang tidak kompeten gitu. Tapi kalau yang kompeten mah tidak masalah sebetulnya. Ini juga kan diprotesnya ketika banyaknya yang tidak kompeten ya, dan diganti, dan bahkan orang-orang yang diganti yang terbaik dari para sahabat. Nah ini yang menjadikan kritisannya seperti itu, dengan alasan tadi menyambung silaturahim. Dan kebetulan Bani Umayyah itu adalah salah satu bani yang terbesar di Quraisy itu, yang tersana. Jadi dulu itu kan persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Di Quraisy itu yang paling besar itu ini Hashim ya, sehingga jadi persaingan ini juga ya sebetulnya ada nuansa-nuansa awal ya sebelum Islam itu Bani, karena adanya tafakhur ya, kebanggaan terhadap Bani. Apalagi ketika itu Bani Umayyah menguasai daerah-daerah yang kaya gitu. Yang kaya itu kan di Syam gitu. Sehingga mereka mempunyai kekuasaan yang besar. Nah, tapi ini kan ketika dilakukan pelanggaran-pelanggaran, akhirnya kan dijatuhkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, Abbasiyah itu kan keturunan Abbas, itu dari Hashim gitu kan, dari Bani Hashim ya, Bani Muthalib gitu, yang itu juga ada persaingan ya dari dua bani itu. Berarti yang diprotes itu bukan semata nepotismenya ya, karena kompetensinya sebetulnya. Jadi kalau ternyata orang itu qualified gitu dan juga betul. Ya seperti sekarang lah mungkin yang disoroti ya di Indonesia. Kan kalau punya kompetensi, punya kemampuan itu kan tidak ada yang memprotes gitu kan. Tidak ada yang mengusik. Ya memang dia mampu, layak gitu. Kan tidak boleh juga melarang. Misalkan ada seorang anaknya mau jadi jabatan, silakan saja, kan itu hak dia. Nah, kecuali kan Umar mah tidak boleh anak saya jadi pejabat. Itu kan kata-kata Umar. Tapi kalau misalkan seorang tidak boleh jadi presiden karena jadi anak presiden kan tidak boleh juga, itu hak dia. Hanya yang penting kompetensinya gitu kan, dan aturannya yang sesuai. Tapi kalau misalkan tidak ada aturannya, kompetensinya tidak punya, ya itu orang memandangnya pasti akan protes.
Mungkin terakhir yang tadi tentang orang kaya itu, jadi kalau misalnya ada orang yang mampu beli baju sampai jutaan gitu ya, sampai jutaan gitu ya, itu sama saja ya, terserah dia, yang penting dia memang punya kemampuan itu gitu ya berarti. Iya, sah-sah aja. Hanya kan nanti ketika berlebihan itulah yang akan menjadi cacatnya. Ketika dia beli baju 10 juta tapi dia sedekahnya 100.000, nah itu kan akan menjadi ini. Tapi dia beli baju 10 juta tapi dia sedekahnya 100 juta, itu kan orang tidak akan masalah. Gitu kan ya, orang kaya duit tapi dia apa untuk ngasih sedekahnya juga besar. Nah itu orang kan tidak akan mempermasalahkan. Tapi kalau misalkan udah mah dia kaya untuk pribadi tapi ketika untuk sedekah, untuk zakat dia sangat bakhil, itu yang akan jadi masalah. Gitu. Seperti itu ya. Saya kasih doa dan kita sama-sama tutup dengan berdoa ya. Di akhir tadi alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan mikafi bi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li sultan wa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidana wa limasakhir wa limu'allimina wa liman lahu haqqun liman ahabba fatil muslimin ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika wa tidak misal asqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.